Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kejadian luar biasa dalam hidupmu. Jadi ini diperuntukkan untuk kolektif, untuk banyak orang. Jadi energi bisa resonate bisa tidak. Dan kalau misalnya kamu baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Perlu diingat, yang namanya kolektif ini kan untuk banyak orang. Aku tapi menyisipkan energi positif dan energi healing di setiap readingan aku. Ini untuk membooster dan membahagiakan kamu, membooster energi positif dan memberikan kebahagiaan. Jadi nonton dari awal sampai akhir, oke? Okay? Nanti aku akan langsung jelaskan kejadian luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kamu, dan aku bakalan lihat pesan-pesan dari tarot card-nya, oke? Okay? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Kalau kamu butuh waktu untuk berkonsentrasi, silakan pause videonya. Dan ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton, oke? Okay? Jadi kita lihat ya, kejadian luar biasa di dalam hidupmu. Terus kait angel control, oke. Sesuatu kejadian luar biasa dalam hidupmu. Kejadian yang luar biasa dalam hidupmu sebentar lagi. Ini kesehatan yang akan membaik. Aku tidak baca kesehatan, tapi kalau kalian ada keluhan kesehatan atau ada keluhan istilahnya di badan kamu kurang fit lah, di sini ada yang akan merasa lebih baik lagi gitu di kesehatan. Dan ini kayak improvementnya kelihatan jelas ya gitu, bisa kelihatan dari fisik atau kelihatan dari staminanya. Dan dari sini pun kalau dokter itu kan biasanya menyembuhkan ya, jadi ada sesuatu hal atau luka yang disembuhkan gitu. Ada sesuatu yang terjadi, bisa datangnya dari perantara orang lain atau dari buku yang kamu baca atau bahkan dari sebuah informasi yang kamu dengar, dan itu akan mendamaikan jiwamu dan menyembuhkan gitu. Di situ ada luka-luka yang biasanya luka-luka yang gak kelihatan gitu. Jadi kekecewaan di masa lalu atau ada luka apapun itu, di situ akan disembuhkan. Nah, di sini ada loneliness. Kamu pun akan berdamai sama kesepian, kesendirian. Ini adalah orang-orang yang fine sendiri-sendiri nggak apa-apa. Malah saat momen sendiri di situ, kamu akan lebih bisa melihat situasi lebih clear lagi. Dari energi loneliness sendiri di sini, semesta itu ngasih momen kita sendiri biasanya untuk berkontemplasi gitu. Nanti ada yang mendapatkan sebuah ilham, ada yang mendapatkan spiritual downloads. Spiritual downloads itu istilahnya sebagai informasi lah ke depannya untuk diri kamu seperti apa, jalan ke depan atau arah yang harus kamu lihat kemana nih gitu. Nanti semesta dan spirit guide akan ngebantu kamu untuk melihat itu. Tapi syaratnya adalah lakukan itu sendiri. Jadi contoh gini, meditasi atau berserah diri lah gitu. Coba ambil momen sehari atau 2 hari sendiri gitu. Di situ bisa weekend atau bisa kamu luangkan waktu lah gitu. Saat momen itu sendiri, berkontemplasi sendiri, di situ kamu akan nemuin jawabannya. Karena kamu nggak akan nemuin jawaban apapun saat kamu sedang beramai-ramai di dalam lingkungan yang ramai gitu. Di sini ada keys, ada kunci. Nah, ini kuncinya tergantung ya. Aku kasih banyak possibility karena yang nonton banyak. Ini ada yang looking for love, ada yang mencari cinta. Kamu akan dapat kuncinya untuk ngebuka blokan atau membuka pembatas antara kamu dan cintamu gitu. Lalu kalau misalnya ini ngomongin soal pekerjaan, kamu akan membuka bakat terpendam gitu. Jadi kamu dapat nemuin bakat terpendam, dan bakat terpendam ini kamu pakai, lalu ini bisa dipakai untuk perkembangan karir gitu. Kalau ngomongin soal money, ini juga kebukanya blok atau kebukanya batasan kamu sama energi uang gitu. Jadi ini kalau dari key sendiri istilahnya ngebuka lah gitu, membuka pintu gitu, karena kamu udah menemukan kuncinya. Nah, di sini kalau misalnya kejadian luar biasa itu adalah gini, keadaannya kayak kita ngeliat pintu lah gitu. Kita udah tahu kita punya kuncinya, saat kita buka kita berekspektasi, let's say kayak, oh aku ngelihat ini gitu. Ekspektasinya bahkan akan dilebihkan gitu. Realitanya akan
melebihi dari ekspektasi gitu saat terbukanya pintu tersebut. Jadi contoh ya, aku ngasih contoh aja. Kamu ekspektasinya saat membuka pintu kamu ngeliat ruangan gitu, ruangan yang bersih, ruangan yang nyaman. Tapi ternyata pas buka pintu, wah ruangannya itu indah banget gitu, bahkan luxurious gitu, melebihi daripada ekspektasi. Jadi keadaannya seperti itu. Itu metafora ya. Jadi kamu berekspektasi sebesar sekecil gini nih contohnya, sekecil kerikil gitu, ternyata yang datang adalah sebesar bongkahan batu yang besar gitu. Ada lagi yang berekspektasi let's say kayak 10 kilo gitu ekspektasinya, ada emas 10 kilo, kamu berekspektasi ingin mendapatkan emas 10 kilo, ternyata yang ada untuk kamu bisa 100 kilo. Jadi itu melebihi dari ekspektasi, dan itu kita tidak harapkan ya. Jadi yang lucu adalah saat kita tidak terfokus sama pengennya itu, tapi kita fokus untuk gimana proses pembukaannya, gimana proses untuk pencariannya, gimana proses untuk penyembuhannya, baru nanti hasilnya akan dilebihkan gitu. Lalu di sini ada money. Ya, yang datang adalah money. Ini big amount of money ya kalau aku lihat. Ini banyak yang secara harafiah uang. Jadi kejadian luar biasa dalam hidup kamu adalah let's say kayak kamu terbiasa mendapatkan gaji 10 juta gitu. Nanti kamu dikasih bonus gitu, dan apa nih gitu, kok lebih daripada yang biasa aku dapatkan gitu. Nah, ini kejutan-kejutan seperti itu. Dan kalau yang aku lihat dari money sendiri, ini kayak kalau kamu lihat ini gambarnya kayak dapetin jackpot gitu. Jadi kayak ada satu momen dalam hidup manusia itu pasti kita akan dikasih luck, keberuntungan gitu. Dan ini kamu mendapatkan keberuntungan di mana? Di keuangan. Nah, nanti keuangannya itu akan lebih baik lagi dari yang kemarin. Lalu yang aku lihat di sini selain lebih baik, tapi ini juga ada rasa bangga sama diri kamu gitu, bangga dan rasa syukur yang luar biasa karena di sini kamu mampu untuk bisa membaginya. Lalu di sini untuk kalian yang fokus ke karir, kamu nemuin bakat atau menemukan kepintaran di dalam diri kamu untuk bisa membantu kamu mendapatkan posisi yang sangat baik di sini, posisi puncak. Jadi kalau kejadian luar biasa ini kayak balik lagi, kayak kejadian bisa surprise dan seperti kayak ilham atau mendapatkan sebuah inspirasi dan mendapatkan sebuah informasi langsung dari semesta. So, ininya dulu tapi yang harus difokuskan, karena kalau yang aku lihat gini, saat kita dari segi fisik kitanya sehat gitu, dari segi badan, dari segi raganya kita sehat, kita akan nemuin potensi dan kita akan lebih bisa untuk semangat lagi meraih itu gitu. Dan di sini istilahnya dari energi pun ini akan menjadi energi yang sehat. Energi yang sehat itu akan menarik energi-energi yang baik juga gitu dalam kehidupan. So, aku bakalan lihat lagi ini apa yang harus kamu lakukan ya untuk bisa mendapatkan ini. What you need to do. Ada in the station, I use my intuition in all aspect of life. Jadi gunain intuisi di semua aspek kehidupan. Aspek kehidupan tuh apa aja? Let's say kayak money, love yang tadi aku bilang kan possibility-nya banyak nih di sini. Di ini banyak. Ada money, ada keuangan, keuangan, karir, percintaan, pertemanan, apapun itu gunakan intuisi. Let's say kayak kamu mau berteman, gunakan intuisi kamu, teman kamu oke atau enggak, baik untuk kamu atau tidak gitu. Jadi dengerin intuisi, jangan diabaikan. Lalu kamu lihat tanda-tanda juga. Kadang-kadang kan kita suka nggak bisa dengerin diri kita sendiri, nah makanya meminta tanda. Jadi kalau tandanya dikasih dan buktinya dikasih sama semesta dan sama yang di atas, kamu dikasih lihatlah nih, coba dilihat dan jalanin tandanya gitu. Lalu dari sini saat gunain intuisi di semua aspek, kamu akan mengurangi rasa ketidakpastian. Jadi kayak yang biasanya pelin-pelan, yang biasanya nggak jelas, aduh aku bingung mau ngapain, iya apa enggak ya gitu. Nanti kamu akan lebih bisa mantap lagi gitu dalam dalam menentukan keputusan gitu. Ini yang harus dilakukan, oke?
Jadi asah intuisinya. Cara asah intuisi adalah didengerin. Kalau kita punya intuisi tapi nggak didengerin dan nggak diikutin, intuisi itu akan tumpul. Ada adversity, accept that challenge are the best way to learn. Jadi harus bisa menerima kalau misalnya yang namanya tantangan itu adalah cara paling baik untuk bisa belajar. Saat kita menemukan tantangan itu berarti semesta ngasih kita pelajaran. Jadi cara yang terbaik untuk bisa memahami apa yang harus kamu pelajarin, apa yang harus kamu tahu adalah dengan menghadapi si challenge itu, menghadapi sebuah tantangan gitu. Di sini ada relationship, I am attracted to those people who serve my higher good. Yang tadi aku bilang, ini kamu harus gunain intuisi dalam terkoneksi sama orang-orang sekitar, pertemanan, sama percintaan. Gunakan intuisi, jadi saat kamu berhubungan sama siapapun ya, berkoneksi sama siapapun, make sure kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memang ingin terbaik untuk dirimu, gitu. Okay? Growth, I want to expand my consciousness and my awareness. Jadi menyadarkan diri sendiri. Istilahnya gini, kamu tuh memperluas kesadaran diri kamu dengan cara berkontemplasi, luangkan waktu untuk sendiri, untuk bisa benar-benar awaken, untuk bisa benar-benar menyadari akan apa itu kesadaran gitu yang ada di diri kamu sekarang, yang harus di momen present ini, di momen sekarang ini, di the now ini, apa yang harus kamu sadari gitu. Jadi sadari di accepting di sekitaran realita kamu seperti apa. So aku bakalan lihat ke tarotnya. Kejadian luar biasa dalam hidupmu. Selain perubahan dari fisik dan raga ya, dan stamina gitu, lebih jadi sehat lagi. Dan ini akan ngebantu kamu untuk bisa lebih semangat membuka pintu-pintu itu gitu. Saat kamu ngebuka pintu, banyak harapan yang akan terwujud. Hal-hal yang kamu manifestasikan juga akan terwujud. Cuman kalau aku lihat ini adalah buah atau hasil dari sebuah kesabaran. Jadi kalau yang aku lihat di sini, kamu akan lebih santai lagi. Yang kemarin kerja keras, yang kemarin udah struggling atau udah usaha, di sini adalah hasilnya. Ini relationship atau hubungan sama diri sendiri ini akan lebih indah lagi. Kamu akan lebih bisa konsepnya kayak lebih cinta sama diri sendiri, tapi bukan dari keadaan yang harus mencintai diri sendiri, ngerti gak? Jadi kayak cinta itu datang dengan dan tumbuh dengan sendirinya. Jadi kamu mencintai diri kamu dengan secara senatural mungkin, bukan karena momen keterpaksaan gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini, saat kamu mampu untuk mencintai diri sendiri, kamu pun akan lebih menaikkan level kamu. Jadi kayak istilahnya derajat kamu naiknya luar biasa. Dan di sini dari The Nine of Stars sendiri itu nunjukin kalau finansial itu sangat akan kelihatan sangat jelas membaik gitu. Dan itu akhirnya memberikan kamu kemampuan untuk beli ini itu, memanjakan diri gitu secara materi ke diri sendiri. Di sini pun kamu mampu untuk memfilter. Jadi sudah tahu mana yang baik untuk kamu, mana yang enggak gitu. Dan ini kayak memetik hasil yang tadi aku bilang, kayak buah atau hasil dari jerih payah atau kesabaran diri kamu dari yang kemarin. Two of Cups, this is roles and step ya. Nah, ini relationship-nya. Kalau yang aku lihat pertama sama diri sendiri, yang tadi aku bilang unconditionally love atau cinta tanpa pamrih itu konsepnya kamu udah dapat banget gitu, terutama untuk mencintai sama diri sendiri. Jadi tanpa pamrih, tanpa pengen ini pengen itulah sama diri sendiri. Lalu saat kamu di level dimana kamu memenuhi segala macam kehausan cinta, kamu penuhi sama diri sendiri, di situ
hubungan-hubungan lain muncul. Jadi ada new relationship sama orang-orang sekitar. Jadi hubungan yang lebih fresh lagi sama orang baru, atau misalnya sama orang-orang yang kemarin pun akan diperbaiki. Tapi yang aku lihat di sini adalah cinta tanpa pamrih dan cinta yang dasarnya dari ketulusan. Nah, ini bisa datangnya jadi hubungan sama keluarga atau hubungan sama kekasih atau sama pasangan ya. Cuman kalau aku lihat dari Two of Cups sendiri, kamu akan sangat ngerasain dicintain seperti apa. Kamu gak akan di fase bingung, aduh dia perasaannya gimana ya gitu. Jadi dia gini, whatever this person do, apapun yang dia lakukan sama siapapun ya, sama keluarga kita atau sama orang-orang yang kita anggap kayak pasangan kita, dia itu akan ngelakuin segala sesuatu bukan di bare minimum, tapi akan lebih gitu, apresiasi lebih, perhatian lebih, bahkan kayak hal-hal yang kayak kamu cakep banget hari ini gitu. Bahkan dari afirmasi pun itu akan lebih kelihatan jelas banget gitu, dan itu akan memberikan kamu kejelasan. Datangnya bukan karena kamu looking for that, bukan karena kamu nyari itu, bukan karena kamu begging dan memohon untuk hal itu, tapi datangnya karena kamu memprioritaskan diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Jadi kayak gini, it's like you water your own garden lah gitu, kayak kamu menyirami taman kamu sendiri gitu. Pasti kan akan muncul keindahan, dan kamu menikmati keindahan itu gitu. Saat kamu menikmati hal-hal lain dalam hidup yang kayak pasangan datang, hubungan harmonis datang, itu bagikan bonus gitu. Jadi karena fokusnya bukan ke situ awalnya. Nah, di situ kejadiannya luar biasa adalah yang aku bilang, ini kayak momen panen raya lah. Kamu tinggal memetik hasil, kamu pengen apa tinggal petik, pengen apa tinggal ngomong gitu, terus dapat. Lalu di sini komitmen dan kepastian, kamu akan dapetin itu. Tapi yang aku lihat di sini adalah komitmen sama diri sendiri untuk tidak berhubungan sama hal-hal yang toxic. Dan dari energi Seven of Wands ini ngomongin soal filter. Kamu tuh strict banget, ngefilter banget gitu. Yang dulunya mau bertoleransi sama orang-orang yang gak jelas, jadi ya udah no gitu. Kalau gak jelas no, kalau bohong no gitu. Atau bahkan kayak yang terbiasa untuk ya udahlah nerima aja gitu. Akhirnya kamu mampu untuk menolak tindakan-tindakan atau treatment yang tidak baik untuk dirimu gitu. So dan mengejutkannya, saat kamu gak nyari, kamu dikasih komitmen gitu. Ada sebuah komitmen percintaan yang jelas banget. Ada yang komitmen, ada juga yang kontrak pekerjaan ya gitu. Karena ini bisa ngomongin soal agreement atau persetujuan gitu. The bottom of the deck ada King of Crystal. Ini ngomongin soal finansial lagi, jadi akan sangat membaik dan kelihatan jelas. Dan ini diminta untuk bisa lebih memperhatikan your future. Kalau ngomongin soal finansial, jangan dihabisin sekarang. Mikirin juga soal hal-hal lain. Jadi kayak saving, tabungan buat masa depan, tabungan for retirement, buat masa-masa kamu nanti gitu. Jadi aset-aset untuk masa depan. So aku bakalan lihat, ini adalah pesan dari spirit guide dulu ya for you. Ada Mahavatar Babaji, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand connection between all things, yang tadi aku bilang. Ini sama, expand consciousness, ini juga expand consciousness. Artinya kesadarannya diluasin. Jadi bukan hanya kamu ngelihat dari point of view kamu saja, apa yang aku pengen, apa yang baik untuk aku, apa yang oke buat aku pengen ini, pengen itu, jadi dari kacamata kamu doang gitu. Tapi nanti kamu akan diperluas. Jadi yang tadinya kamu ngelihatnya arahnya ke sana aja, blok kanan sama di blok kiri itu, sesuatu yang ngeblokir dari view kamu itu akan dihempaskan. Istilahnya kamu di dalam ruangan terbiasa ngelihat dari satu jendela, nanti temboknya akan diruntuhkan. Jadi bukan hanya kamu ngelihat dari jendela yang kecil aja, tapi ngelihatnya dari full gitu. Dan di situ nanti bakalan banyak dapat informasi dari semesta, ciri-ciri dapat informasi langsung dari spirit guide atau dari semesta. Kamu akan ngerasain tingling sensation. Tingling sensation tuh kayak ada cekit-cekit gitu, ngerasa di jidat, di kepala, atau ada merinding-merinding di kepala. Di sini ada Elmoria, Awakening Presence.
The universe is with you, wear cloak of protection and love. Jadi percaya kalau semesta itu bersamamu. Jadi kamu akan terproteksi. Saat kamu ngerasa ada rasa percaya kalau semesta akan memproteksi kamu, kamu akan beneran terproteksi. Lalu dari sini ada Horus Cosmic Getaway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. Nanti ada sebuah kejadian yang akan seperti perubahan kehidupan yang terjadi secara ajaib gitu. Jadi kalau misalnya kamu nanya kejadian luar biasa dalam hidup apa, perubahan yang cukup drastis ya kalau aku lihat, lifestyle berubah, pertemanan atau lingkungan sekitar berubah gitu, pekerjaan juga bisa berubah gitu, ada perubahan, dan ini datangnya secara ajaib. So aku bakalan lihat lagi. Ada Green Tara. Supreme protection, you're protected, cords are being cut, move your limitation. Yang tadinya bergeraknya susah, berkembangnya susah, nanti yang tadi aku bilang bagaikan tembok, itu semua tembok akan diruntuhkan gitu. Jadi kamu bisa lebih free lagi. Jadi percaya saja sama semesta, lalu kamu akan ngerasa terproteksi lebih lagi, dan karma-karma buruk akan diputuskan. Jadi aku bakalan lihat the outcome of the situation dari sini. Ada change, ini kayak literally ada perubahan, kamu bisa lebih fleksibel lagi. Ada delight, hal-hal manis kehidupan lah, kamu akan banyak ngerasain itu. Dan di sini pun akan lebih mudah mendapatkan hal-hal manis tersebut. Jadi kayak lebih santai gitu kehidupannya. Terus kalau yang aku lihat di sini ada kedamaian banget. Jadi kayak kerasa contentment, kerasa damai, kerasa tenang. Everyday kamu akan ngerasa tenang, gak ada kecemasan, dan di sini kamu akan bisa lebih berani ngambil resiko, berani untuk perubahan gitu. Jadi lebih kuat untuk ngelangkah untuk menuju ke perubahan. Jadi bakal lebih berani lagi. Walaupun ada kamu ngeliat nih kayak ada susahnya nih gitu, ada hantamannya nih, atau ada problemnya nih, tapi bagi kamu itu semua kayak hal-hal receh. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.